itu kan di KPU tuh masalahnya banyak sebenarnya ya. Masalahnya banyak dan itu harus bertanggung jawab semua. Saya kemarin cerita begini, ketika pendaftaran parpol bulan November, masih bulan November di tahun 2022, itu kan sudah mulai rame KPU itu dituding. Tidak beres. Karena ada partai yang seharusnya tidak masuk, yang seharusnya masuk tidak masuk. Kan rame kan waktu itu. Sampai menjadi berita berhari-hari. Saya ikut nangani itu. Ada sebuah partai tidak masuk. Tidak masuk, tapi ada partai yang kondisinya sama, masuk. Lapor ke saya nih. Pimpinan partainya yang kebetulan wakil menteri. Pak, saya diperlakukan tidak adil. Kenapa? Itu partai si A itu sama ini kondisinya. Saya telepon ke KPU. Waktu itu Bernard, saya telepon dulu, sekretaris sekjennya. Pak, ini kok begini? Iya Pak, coba saya minta datanya, saya bilang. Habis itu dia ngirim data. Ini sama, partai ini dan partai ini sama. Kenapa yang ini masuk enggak? Iya Pak, nanti kita bicarakan di dalam. Besoknya masuk. Dan partai yang tadinya masuk, padahal sama kedudukannya itu, saya ikut pemilu akhirnya, ini dapat 0, sekian persen. Tapi yang ini, yang tadinya enggak masuk, yang kemudian saya dorong masuk, ini sekarang dapat 2,7, hampir 4 kemarin, tapi turun. Dihadang orang kan. Nah maksud saya sejak dulu KPU itu sudah bermasalah. Ketika waktu itu saya bicara. Ini ulah ketua KPU yang memang sudah diberhentikan secara tidak hormat atau memang kolektif kolegial seluruh komisioner? Kolektif, karena ketika hal itu terjadi ya, yang menjawab itu kan bukan ketuanya, yang membela mati-matian bahwa itu tidak terjadi. Padahal dia yang diberitakan menelpon orang ke KPU ke daerah. KPU daerahnya bilang ini yang nelpon nih gitu. Tapi dia bilang enggak ada, itu hoax. Nah, berarti sejak awal ini sudah enggak beres pekerjaan KPU itu. Dimulai dari pada saat iya paling enggak November. Paling enggak November 2022 saya sudah telepon mereka, jangan main-main lah saya bilang. Ini pemerintah loh yang dikira nangani KPU ini, saya bilang. Waktu itu saya belum cawapres kan. Karena waktu itu Bapak Menko Polhukam jangan dikira pemerintah ikut ngatur-ngatur partai mana yang bisa masuk, partai mana yang tidak boleh masuk. Lalu saya bicara padahal itu sebenarnya intensi para komisionernya KPU. Iya. Lalu saya bicara langsung ke Hasim. Pak Hasim itu gimana tuh? Kok ada kasus? Iya Pak katanya. Anak-anak tuh ada yang mau diatur orang luar aja katanya. Saya sudah beritahu jangan mau diatur oleh partai-partai gitu. Artinya dia ngakui itu secara implisit bahwa itu anak buahnya bermasalah. Nah masalah lain itu penghambur-hamburan dana. Iya kan? Yang disebutkan masa seorang komisioner mempunyai 3 mobil dinas. Yang 2 mobil dinas untuk komisioner. Yang 1 juga untuk komisioner tapi platnya merah. Ya ini plat khusus. Kan sama mobil dinas itu. Untuk apa? Untuk apa mobil dinas seperti itu? Kan gitu. Kan 1 aja cukup gitu. Kalau rusak pasti ada cadangannya, ada sekjen. Kan gitu kan? Yang ini namanya mobil dinas. Nah itu semua tuh menurut saya harus ya tanggung jawab. Cara bertanggung jawabnya itu jangan bilang oh itu hoax, bahwa kami ikut itu hoax. Dulu Hasim juga bilang hoax. Ketika Hasim dilaporkan, Hasim bilang itu hoax, nggak benar itu. Yang ya kan? Tentang perempuan emas. Perempuan emas, wah itu hoax. Yang ini juga, ini coba diadili dulu nanti hoax itu. Ternyata terbukti. Sama dengan pernyataan orang-orang KPU yang sekarang ini. Itu semua hoax, berita tentang kami kan gitu jawabannya. Ya dulu bilang hoax gitu. Ternyata terbukti. Sekarang Anda bilang hoax gitu. Kenapa tidak bertanggung jawab moral aja? Dan itu tidak akan mengganggu jalannya pilkada. Pak Mahfud, ketika Bapak mengatakan semua komisioner KPU harusnya punya panggilan moral, merasa malu untuk mundur dari jabatannya. Karena memang mereka secara kolektif kolegial tidak menunjukkan integritas sebagai seorang penyelenggara pemilu. Pak Mahfud, ketua KPK yang jadi tersangka saja bisa dengan bebas main bulu tangkis, Pak. Nah itu soal moral juga kalau itu betul. Jadi ketika kita bicara soal ada panggilan moral, saya tahu bahwa ketika ketua KPK untuk pertama kalinya terjadi sejarah lembaga anti rusuh ini justru menjadi orang yang menyuap dan kemudian memeras. Sampai sekarang kasusnya tidak jelas kemana, masih bebas dengan main bulu tangkis dan kemudian seolah merasa bahwa tidak apa-apa. Publik melihat bahwa ya udah
memang tidak ada sesuatu yang harus disikapi secara serius tentang panggilan moral, tentang seorang ketua KPK yang jadi tersangka masih dengan bebas main bulu tangkis? Dua hal saya katakan itu. Satu, rusaknya hukum dan sengkarut politik di negeri ini. Karena orang itu sekarang tidak punya standar moral. Hanya bisa main-mainkan aturan saja. Jadi standar moral itu kan sebenarnya apa? Iya, bisikan hati nurani bahwa ini salah. Tapi dia, wah saya belum ada putusan pengadilan nih. Boleh dong main bulu tangkis. Boleh dong main kemana. Uang belum diadili, kan gitu. Nah itu berarti standar moralnya rendah. Yang kedua, soal kasus Firly itu saya juga heran. Karena ketika Firly itu ditersangkakan, 2 kali saya undang Kapolda ke rumah saya. Pak Kapolda, ini mau pemilu loh, jangan ini. Kalau memang tidak ada bukti, jangan mengada-ada nih kabarnya Anda mempolitisir nih kasus Firly. Enggak Pak Menko, bener ada. Kami bertanggungjawabkan pasti. Gitu, membawa diskrimumnya atau apa dia ke kantor saya. Jadi waktu itu saya yakin betul ini, oh Firly betul itu Kapolda yakin. Sampai 2 kali saya. Pertama saya undang ke rumah saya, yang kedua saya telepon. Itu gimana? Katanya mau ada penggeledahan ke kantor KPK. Jangan dong, saya bilang ke kantor KPK digeledah gitu. Malu itu. Saya bilang begitu waktu itu. Siap Pak Menko, kami jaga nama baik. Nah tahunya yang mau digeledah rumahnya kemudian pindah jadi KPK. Betul. Nah waktu itu saya meyakini betul Karyoto ini memberi keterangan kepada saya. Yakin 100% ada. Memberikan jaminan pada seorang Menko Polhukam waktu itu ya Pak? Meyakinkan. Tidak mengatakan yakin Pak Menko ini aja diskrimumnya. Jelaskan, tolong jelaskan. Kapolda Metro Kapolda itu Pak Karyoto. Ya, melaporkan kepada seorang Menko Polhukam pada waktu itu. Iya, saya panggil karena tugas saya kan agar pemilu tidak gaduh. Kenapa sekarang kok ketua KPK mau ditangkap kan gitu waktu itu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya dan kemudian ya menjadi karena kemudian terkasus dengan kasus Yassin Limpo kan ini. Nah, itu dalam persidangan Pak Mahfud, hakim menanyakan awalnya 500 juta sama ada yang 800 juta. Lalu SCL mengatakan ya kurang lebih seperti itu yang mulia. Jadi saya pikir persahabatan saja dengan Pak Firly. Saya sama-sama di kabinet dan biasa duduk berdekatan dengan beliau. Sudah ada pengakuan memberikan uang tapi karena bersahabat sesama anggota kabinet. Apakah menurut Bapak ini juga membuat Kapolda enggak masuk akal. Pasti orang tidak percaya persahabatan kok sampai sejauh itu gitu. Kenapa tidak Pak Firly aja yang ngasih ke dia? Kok dia yang ngasih Pak Firly? Kan gitu kalau persahabatan saling ngasih kan. Saya mewawancarai mantan Ketua KPK Agus Raharjo waktu itu Pak Mahfud. Ya. Terus Pak Agus saya juga mengatakan belum pernah sepanjang sejarah KPK terpuruk seperti sekarang. Ketua KPK-nya menjadi tersangka. Tapi kemudian juga kasusnya tersendat. Apa yang dikatakan oleh Pak Agus Raharjo waktu itu karena adanya saling sandera di antara yang dua-duanya sebenarnya pernah menjabat sebagai deputi di KPK. Apakah Pak Mahfud juga mencium hal yang sama atau merasakan hal yang sama? Mungkin saja saling sandera bisa gitu. Antara siapa maksudnya antara Pak Karyoto dan Pak Firly kan? Ya saya mendengar kasus-kasus itu karena itu. Lalu ada isu dikaitkan, seperti dikatakan Firly kepada saya, ada nama ini jangan lupa. Saya juga ketemu sama Firly, ada nama ini jangan lupa katanya. Saya ini dipojakan karena saya mau nangkap orang ini gitu. Ada seorang lah di Jawa Tengah gitu. Macam-macam lah, itu biar berproses gitu. Itu bisa saja terjadi, tapi itu bagi saya tidak penting. Yang penting semuanya itu diungkap dengan benar agar hukum ini bisa ditegakkan dengan baik gitu. Jadi begitu yang kasus. Karena saya tahu waktu Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, saya tahu masing-masing menghadap Bapak sendiri. Iya. Kapolda Metro menghadap Bapak, Ketua KPK menghadap Bapak. Jadi saya membayangkan pasti Bapak mendapat semua jadi dua orang yang berbeda. Iya. Dan kemudian Bapak melihat loh ternyata hasilnya hanya seperti ini saja. Bapak nggak gregetan ngeliat ini? Oh ya gregetan dong. Saya mendengar di podcastnya Pak Mahfud, sudahlah terserahlah dulu juga ngomong begini, ya nanti juga ngomong gitu. Sebegitu putus asa juga atau sebegitu terserahlah Pak. Seorang Pak Mahfud juga gitu Pak?
Putus asa sih enggak, tetapi ya semacam sindiran keras lah. Dulu juga ngomong begitu, ternyata lain. Sekarang ini lain lagi. Iya kan, sama. Tapi ya kamu juga, saya juga, Rosi, jangan putus asa. Di mana kita berada, kita tetap harus berjuang dari sisi yang kita bisa lakukan. Iya kan? Selama ini kita lakukan, ya sudah, mari. Lewat mana? Saya lewat civil society, lewat kampus, dekati generasi-generasi muda untuk masa depan mereka. Yang wartawan silahkan, jurnalis, yang pemerintah bekerja dengan baik di pemerintahnya, kita semuanya harus berkontribusi untuk kebaikan bangsa ini. Bapak tadi menyebut soal kampus karena baru saja hari ini Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum se-Indonesia mengeluarkan seruan supaya soal proses meraih jabatan guru besar atau profesor. Jadi kita akan bicara soal runtuhnya moral yang tidak saja di penegakan hukum tetapi juga di dunia akademik. Saya masih bersama mantan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, sebelum saya bicara soal seruan dari Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi di Indonesia, saya mau masuk dulu bahwa Balek di DPR sudah memberikan semacam aba-aba atau menyetujui bahwa adanya amandemen pada undang-undang yang kemudian membuat One Team Press itu diganti lagi atau kembali lagi ke Dewan Pertimbangan Agung. Saya tahu Pak Mahfud waktu itu pernah sebelumnya kalau nggak salah di bulan Maret begitu atau April karena wacana ini sudah ada. Ya. Dan Pak Mahfud bilang buat apa? Hanya buang-buang anggaran, bagi-bagi. Dan kemudian di legislatif ternyata sudah ada sinyal yang menguat ke arah itu. Membuat kita menghidupkan kembali ke DPA.